Dilikut yang kali katanya baca pengarang genu nyatakan kepada katanya pengertian daripada sebuah kalimat, yaitu qalbu, ruh, nafsu dan aqlu. Kalbu na dua makna, na daging lagi bentuk angka 5 Arab mubalik, na latifah, rabbaniyah, ruhaniyah, nur ilahi yang di dua, ba'ati lahmus sanu bari. Al-lafdhu sani ar-ruh. Lafaz yang kedua yang ingin dibahas lafaz ruh, dan begini lafaz ruh pula ada dua makna. Bermula salah satu daripada dua makna, ar-ruhut tabi'iyyu, roh yang dibangsakan kepada tabiat, dan dianya roh tabi'i itu asap yang bermula tempat terbitnya itu darah yang hitam dalam rongga hati, dan dianya hati di sini daging yang bentuk angka 5 Arab mubalik. Lamati katanya na darah hitam, dari darah hitamnya terbit asap nyan roh tabi'i, dan mahamu ianya asap dengan perantaraan urat yang terdapat dalam tubuh kepada seluruh ajza badan. Melalui urat asap benar ijab pada tubuh kendarah, asap yang timbul daripada darahnya hitam. Dan bermula umpamanya, nah contoh perbandingan lampu dalam rumah ketika bersinar di seluruh ruangan rumah dengannya lampu, banyak tabah tapi pengeh mata rumah, dan dianya roh yang makna ruhut tabi'i itulah yang dimaksud akannya oleh para dokter dengan itlaq roh. Dokternya watakan roh yang katanya ijak roh urat banda tubuh, ya habisnya mati itu, tapi kendarah ini dukhan banyak kan tabah tagai hidup bak tabah tempat sinar di memenuhi seluruh ruangan. Ruh berarti lamatinya na darah, asap darahnya melalui urat dijak bantu tubuh. Makna yang kedua daripada ruh, dianya makna yang kedua itu latifah rabbaniyah, yang dianya latifah itu mana hakikat kalbu. Ini kamsapan ya, kalbu dengan ruh. Makna kalbu yang kedua api latifah rabbaniyah, makna ruh yang kedua pun latifah rabbaniyah. Maka bermula kalimat ruh dan kalbu itu datang kedua-duanya di atas demikian latifah di atas cara yang satu, hanya perbedaan aja. Ruh dan kalbu bermakna latifah rabbaniyah, hanya perbedaan, nasabtin wahidin, cara yang satu, dan kepadanya makna yang satu isyarah dengan katanya Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri
Rabbi. Lagi akan menanyai oleh mereka itu orang-orang Quraisy akan kamu Muhammad tentang makna ruh. Jawab olehmu, bermula ruh itu daripada urusan polun. Jadi Nabi sendiri hana geyu jelaskan oleh Allah watena urang tanyang pun makna roh. Roh yang hana dijelaskan oleh Nabi itulah roh makna yang kedua, latifah Rabbaniyah, yang sama dengan makna kalbu yang kedua. Lafaz yang kelih nafsu, bagi nafsu dua makna, bermula salah satu daripada dua buah makna yang menghimpun ia bagi kekuatan bengeh, keinginan, sifat-sifat yang tercela. Ba katanya natipu bengeh, natipu mehun, natipu yang tercela nyen kemamandum le perkaranyan geken nafsu. Dan dianya nafsu yang demikian makna, itulah maksud dengan katanya Nabi alaihi salatu wasalam, a'daika nafsukal lati baina jambaika. Bermula yang paling sangat bermusuhan di antara musuh kamu itu nafsu kamu yang di antara dua lambung kamu. Nabi kepegah musuh yang paling berat bata hadapi nafsu. Nyan nafsu ini nafsu bermakna kekuatan bengeh, keinginan dan sifat yang tercela. Dan dianya nafsu yang demikian mana wahyal mujahadah, berjuang untuk mengalahkan, dan diperintahkan dengan pubicahnya nafsu. Dalam agama katanya geju berjuang, katanya bertalu nafsu yang bermakna bunuh kekuatan bengeh, syahwat dan sifat yang tercela. Makna yang kedua baginya nafsu itu latifah rabbaniyah lam, yang dianya itu salah satu daripada makna roh dan kalbu. Jadi leboh kalimat kalbu, ruh dan nafsu musabbat bak sabuh makna, yaitu makna latifah rabbaniyah. Dan nafsu pula beserta lafaz kalbu dan roh diitlakkan dari demikian latifah, sebagaimana nafsu dan bermakna yang kedua latifah rabbaniyah, kalbu, ruh lagi nyancit. Berarti kalimat ruh, kalbu dan nafsu yang saban makna latifah rabbaniyah balih. Dan dianya latifah rabbaniyah itulah hakikat insan yang berbeda insan dengannya latifah daripada ketinggalan binatang. Menyotentang kalbu makna pertama, ruh makna yang pertama, nafsu makna yang pertama, beda antara katanya dengan binatang, tapi sama ke beda. Yang makna yang pertama bak kalbu, nafsu dan ruh sama katanya dengan binatang. Makna yang kedua di tiap-tiap kalbu, ruh dan nafsu berbeda. Hana bak binatang, yang bak manusia. Yang ubebun wate pegat definisi insan dalam mantek hayawanun natek, hayawannya gini lumo pi hayawan, danyo pi hayawan, tapi yang memisahkan adalah kata-kata natek al mutaharrik bil iradah, al mutafakir bil quwah, punya kekuatan bergerak dan punya kekuatan untuk daya pikir. Nyahana balimo
Lima ijaknya kan dengan puan kengirada tabiat. Lima batena nalingnya hijau kan iradah hijak kena hana iradah pak manusia hijak dengan tabiat. Karena tabiat lima watai yang hijau kan makanan jih mantu pak hijau hijak jukunan ide ka tutung ide ka kuning ka tu hijak li kanan hana iradah karena mutaharik bil iradahnya bab manusia binatang dan tabiat. Mutafakir bil kuahnya pasal hanang bacut pi menyebab bahwa ina bergerak tapi berbeda bergerak binatang dan katanya ditanya bil iradah awak je dengan tabiat. Maka apabila bersih dan terhias dengan zikir Allah Ta'ala dan hilang daripadanya nafsu oleh bekasan keinginan dan sifat tercela, dinamakan akan nafsul mutmainnah. Maka mencabang laum nafsu na bermakna latifah rabbaniyah. Latifah rabbaniyahnya hakikat insan na daya pikir na gerak dengan iradah sehingga berbeda dengan lima. Na alat dengan pegli latifah rabbaniyah puno na alat dengan pegli dan terhias yaitu zikir nyokan tribe keradik tribe zikir apa saja yang penting ditanya ingat Allah baik dengan lidah baik dengan hati nyan kaglih latifah rabbaniyah bunuhan alikuto dan katerhias hoja pada kaglih dan terhias dan terhapus daripadanya latifah oleh bekasan keinginan sifat yang tercela dinamakan nafsu akan nafsul mutmainnah. Jadi payah meratib dan hana payah tamang PTT munyo ingin ratib yang musilsilah tamang tarikat uilu hana ratib lang Quran naju fa'lam annahu la ilaha illallah meratib aja hana tamang tarikat lagi mutukang tadang siat ba urang mutukang kan gaje ditanya Honda tasima wate disetel jinah lali platina anali pengapian Honda kan munyo jamun platina tadu siat ba awak setelnya hoi good gaje tu hana tarikat hana murno bahkan letan orang yang carang bahagian montir mesin tanpa guru baklum kam ningai amat bengke nyan mesin Belanda ke bawah kena tai pegawai Jepang atau Belanda ke bawah jamun nyoka rusak me baganya bisa udip atau Belanda hana gurai dari ayah kan lagi kan alanya bede je kepuga kan jadi nyan carang tanpa tarikat kepuji perle nak tatu bagi yang dalam tu menyokat tu nak silsilah satu jaminan hubungan antara murid dengan guru di besar Ate hana tungku imum hana tho pupun doa ba urung mati bem telak cerun hantam maju Al-Fatihah ho mi kata tinting tu beraya kan be pegah lo hana tarikat lo manjil lo pimpin sama dia hana mentuli untuk pimpin sama dia guna tarikat age urung me moto hana sim pasal punya ija kero cuma wate tilang gedang drop wate tilang tarikat dengar kitanya ikah hubungan tarikatnya ka beramal hana pri mana to lu dang Quran boco kala ci hana buku
yang dalam rongga bolehkah bertukar hakikat karena dino kena istilah campur hati bahawa hati sudah orang dibuka dari hati itu pula duduk bau lain berarti hakikat ruh tabi'in berkaci tadi yang mana hati itu yang kaico ibu lain ibu hati lain yang mana tu makna ruh tabi'in Tuhan yang tempat keluarnya darah yang hitam yang dalam rongga hati. Berarti bahawa hati-hatinya yang campur duduk bau lain berarti hakikat daripada ruhnya itu membuka hati nya. Cuma yang penting hinan sinergi kan panyaji benar kan dibandingkan dengan panyat sinergi ijak bantaboh rumah duhan dijak melalui urat bantaboh jutu daripada badan hati kitanya kaico dipinah kepada tubuh orang lain asap bunau nak ikut meminah karena hati icok hati pun nak ikut darahnya hitam pun darahnya hitam yang di offer li hati kepada seluruh anggota orang yang bak icok hati nyo kapan antina katanya nanti kita bahas nampak kitanya yang ketulis lagi nyo na pertanyaan hatinya kacok ipasang bak orang lain pun nak asap-asap bunuh diminah pun daging menteng nyakal lain punya daging sanubari lahmus sanubari ruh tabi'i asap yang dibudah daripada darahnya hitam. Jadi yang pertanyaan yang terjawab darahnya nak ikut hati menyena ikut hati berarti nak asap yang akan budah mandum berpindah daripada si A kepada si B. Munyo wate icok hati asal hati sagai icok dipasang kena untuk darahnya ngena dalam tubuh orang yang tempat yang kedua yang atadra ke mentang hati mentang ada orang lain nyo kapan antina katanya payah mengan doktor ahli pencangkokan hati jantung ya jantung kaicok darah naime darah orang je kena puhana hingga yang kejadian alumni kitanya tidur di Langsa gagal ginjal cangkok di negara Cina orangnya yogalam terjadi cangkok ginjal hana boleh duduk kamu boleh lagi awak puan Pakistan pun India yang berat tak boleh sampai jadi ini jadi pertanyaan pu kaitan genetik yang bak orang po ginjal kaitan bak orang yang pasang ginjal duduk pekan kamu balik boleh lebat lah kamu boleh jaring-jaring padahal orang awal mulus anak boleh yang kejut pembahasan tanya masalah agama kamu sangkut dengan organ tubuh dan kesehatan payah disertai oleh doktor contoh Tun pun le meninggal abun di Mesir Raya kamu pegat seminar masalah cangkok jantung le oleh bayi tabung yang nak hadir doktor ahli menyahan menggantung lagi yang atau bayi tabung tu menyahan masalah cangkok jantung pikalusin dibahas dalam seminar dihadirkan doktor ahli dalam bidangnya mana atau orang jawab nyo menanci darah niminah berarti ruh tabi'i buno asap daripada darah manteng dari darah urung puati menyati lahmani manteng icok hana icok darah berarti darah lan tubuh urang yang dicangkokkan jantung
Nian dengan peglih buat nafsu dengan mana latifah, ubat dengan peglih di zikir, dan terhapus bekasan pengaruh keinginan dan sifat yang tercela, kamurni glih dan terhias gekun nafsunya mutmainnah. Itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang mutmainnah, yaitu yang telah bersih dan terhias dengan zikir dan hilang sifat syahwat dan sifat yang tercela. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan bermula nafsu sebelum sampai ia, bahwa sampai ia kepada ini derajat nafsu yang gelontruk kepada nafsul mutmainnah, begini itu ada 2 derajat yang la ilm dengan i'tibar. Salah satu daripada 2 derajat bahwa dinamakan akan nafsul lawamah dan dianya nafsul lawamah itulah yang bersumpah Allah Ta'ala dengannya dalam firman-Nya. Allah Ta'ala, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Jadi le berarti juga lontruk bat tingkat mutmainnah na lawamah. Allah bersumpah dengan nafsu lawamah dan katanya wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dah nyangkeun nafsul lawamah, dan dianya nafsul lawamah itu alladzi yang tercela di atas mengeluarkan maksiat dan tidak condong ia kepadanya maksiat dan tidak ridha ia dengannya maksiat. Nyakun nafsul lawamah karena makna lughat menyelawamah cela, dengan dikerjakan maksiat, nafsu yang dorong untuk mengerjakan maksiat ke lawamah, padahal hana condong kepada maksiat dan hana rida dengan maksiat. Pengaruhnya nyan tukang pengaruh untuk maksiat ke nafsul lawamah, walaupun jiwa katanya hana rida dan hana condong kepada maksiat. Dan sebelum bawa sampai nafsu kepada ini derajat, baginya ada satu derajat yang lain, yaitu bahwa ada yang nafsu itu ammarah bisu, banyak memerintah dengan kejahatan. Seperti firman Allah Ta'ala, inna nafsa la ammaratun bisu, bahwa sungguh nafsu sungguh banyak memerintah dengan kejahatan. Dan dianya nafsu lawamah itu pada satu posisi yang tidak memerintah ia dengan kebaikan dan tidak menyela ia atas kejahatan. Hidup di tengah-tengah lagi. Atagat hana didorong ke atas berupi hana diarahkan untuk tapubut. Yang mungkin nafsu marah. Wahiyah hadidun nafs, dan dianya nafsu amarah itulah satu bahagian daripada nafsu. Wal mutmainnah sama kuha, dan nafsu mutmainnah yang tinggi daripada nafsu. Jadi amarah rendah, mutmainnah tinggi, lawamah bainahuma. Nafsu lawamah di antara yang tinggi dan rendah. Tidak dianya lawamah itu ridha dengan kejahatan, maka cenderung ia kepadanya kejahatan, dan tidak sanggup untuk menenteramkan, maka tetap ia kepada kebaikan. Dan dianya yang mengarahkan kepada kebaikan adalah zikir Allah Ta'ala. Lafaz yang keput al-aqlu, dan sungguh disebutkan bagi aqlu akan banyak makna. Yang kali likut dua-dua apa makna, nya aqlu lutan makna. Salah satu daripada le
mengetahui dengan hakikat segala sesuatu. Tupu bebut, tupu sesuatu lagi nadroji nyan aklu, makna yang pertama. Makna yang kedua, orang yang nak ilmu, yang adalah ilmunya itu sama seperti sifat. Aklu orang nak ilmu, ilmunya kan zati orang, sifatnya hidang ba orang. Dan ini makna, dianya ini makna, itu latifah rabbaniyah yang telah terdahulu oleh sebutnya. Ka mengetahui bahasa. Berarti buah kalimat di antara salah satu maknanya ada latifah rabbaniyah. Karena tidak mungkin bahwa adalah maksud dengan akal makna yang pertama yang haitim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-aqlu, mula pertama barang yang dicipta oleh Allah akal. Kemudian berkata Allah bagi akal, aqbil fa aqbala, hadap atihlun, maka dihadap ianya akal. Kemudian nekun li Allah bagi akal, adbir fa adbara, pelikut, maka pelikut dia hingga akhir hadis. Yang untuk makna yang pertama, mengetahui dengan hakikat sesuatu, haitiminan. Yaitu makna yang kedua, seperti sifat, akal seperti sifat, punya sifat na mausuf, na faidang. Maka ketika itu nyatalah bagi kamu bahwa sungguh kalimat qalbu, aklu, roh dan nafsu yang ada di dalam beberapa hadis dan beberapa ayat dimaksudkan daripadanya 4 kalimat, yaitu latifah rabbaniyah. Akal makna pertama yang dagingnya, hana utak yang kenakal, tempat tembus senteran akal latifah rabbaniyah yang nabati kepada utak. Dan kami apabila kami itlak akan 4 kalimat tersebut, kami maksudkan dengannya 4 kalimat akan demikian makna latifah rabbaniyah. Dalam kitab watekeun akal, qalbu, ruh dan nafsu, makna yang sama, latifah rabbaniyah. Fa'lam dalika, yakin olehmu akan demikian. Dan berkatalah Sahlut Tastariyu, al-qalbu wal arsyu, ya gekeun ate aras, di ate langit yang 7 lapis. Wasadruh wal kursi, dan sadru kursi sabu alam, lagi alam bumojid, tapi hinan penuh dengan para malaikat bentuk ji, lagi kursi na kaki-kaki na tempat tadi. Dan dianya kun sahal tasdari menunjuki pula datif bahwa sungguh yang dimaksudkan di sisinya sahal daripada kata-kata kalbu sesuatu yang selain daging sanubari. Sama aja berarti aras, berarti kan asal yang na baati sadru wal kursi kan asal. Jadi itulah buah kalimat dalam istilah kitab mandum bermakna latifah rabbaniyah, bukan daging.